Pertama kita butuhkan shape silinder, kita dengan mencet tombol Shift A, lalu mesh kita pilih silinder. Kita kecilin dulu dengan mencet tombol S atau scale, lalu kita pencet S lalu set. Ya segini cukup. Kita masuk ke edit mode, kita seleksi bagian bawah ini, lalu kita pencet extrude atau pencet tombol E di keyboard. Setelah itu kita pencet tombol S atau scale di keyboard. Ya, selanjutnya kita lakukan yang sama pada yang di atas sini. Kita extrude terlebih dahulu, lalu kita scale. Ya, setelah ini kita pencet extrude sekali lagi, lalu kita pencet S, perbesar seperti ini. Ya, jika sudah, kita extrude lagi. Ya, seperti ini sudah cukup. Ya, mejanya sudah terlihat. Setelah itu kita ke object mode, kita set smooth, lalu auto smooth. Kembali ke edit mode, kita Ctrl R. Kita perlu sebuah bentuk silinder seperti ini, lalu kita kecilkan dengan scale lalu set. Ya, segini cukup. Lalu untuk bagian atasnya kita pilih edit mode, Ctrl B untuk melakukan bevel sedikit. Ya, jika sudah kita kembali ke object mode, klik kanan lalu set smooth. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita buat bentuk cube untuk membuat pijakannya. Kita bisa shift A lalu mesh, kita pilih cube. Ya, kita ke atas. Ya, ini cube nya terlalu besar ya, kita kecilkan dulu. Ya, segini cukup. Lalu kita pindahkan. Ya, kita buat cube ini ada 4. Kita duplikat saja, kita letakkan di sebelah sini. Kita harus pas ya, jangan sampai ngasal. Lalu di sini ya, jika sudah, maka kita seleksi keempat objek ini dengan Ctrl Shift, lalu kita masuk ke objek mode, edit mode, kita tarik ke sini dengan memencet G. Ini juga sama. Jika sudah, sekarang kita seleksi yang di sini, kita tarik seperti ini. Begitu juga dengan yang sebelahnya, kita tarik juga. Ya, jika kita kembali ke solid mode, maka jadinya seperti ini. Ini sudah mulai terlihat seperti kursi. Sekarang saya tambahkan beberapa objek lagi. Kita
tambahkan satu silinder. Pertama kita kecilin dulu. Ya, seperti ini. Lalu kita rotasi, pencet dengan memencet R di keyboard, lalu X 9.90. Ya. Sudah, kita pindahkan. Pastikan posisi harus benar-benar pas. Setelah itu kita masuk ke object mode, kita masuk ke face select, kita pilih bagian ini, kita tarik dengan mencet tombol E. Ya. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita duplikat dan kita pindahkan ke sisi sebelahnya. Ya, hasilnya seperti ini. Lalu kita duplikat lagi dan kita balik posisi dengan mencet tombol R lalu Z 90. Ketikkan 90 lalu kita pindahkan, kita sesuaikan. Pastikan hasilnya presisi. Ya, selanjutnya kita duplikat lagi, kita pasangkan ke sisi yang satunya. Ya. Setelah itu kita tambahkan gambar pisang sebagai contoh. Di sini kita klik pada add di atas ini, kemudian image, lalu background. Setelah itu kita pilih gambar pisang ini, lalu kita akan buat pisangnya dengan menggunakan mesh, lalu kita pilih silinder, klik. Setelah itu kita masuk ke yang bawah ini, ke add cylinder, di klik, kemudian kita rubah vertexnya menjadi 5. Benar. Setelah itu kita klik pada objeknya, lalu klik R, kemudian ketikkan 90 dan enter. Setelah menjadi ini, kita kecilkan objeknya sesuai dengan gambar pisang. Sudah, kita rubah posisinya menjadi ke bawah. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita rubah ini objeknya dari solid menjadi viewport shaping. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke edit mode. Di pojok kiri atas, klik edit mode. Setelah itu kita akan seleksi ujungnya untuk membentuk pisang keseluruhannya. Dengan cara kita klik shift yang Alt pada keyboard berbarengan, lalu klik kiri pada ini ujung ini. Klik. Nah, sudah, kita tekan tombol E. Tekan tombol E lalu geser ke kanan. Lalu kalau di sini kita klik tengah pada mouse. Nah, lalu posisinya menjadi ke atas sedikit. Ya. Lalu kita rubah lagi dengan tombol R untuk menyesuaikan. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan tombol E pada keyboard, lalu tarik ke kanan. Kalau sudah seperti ini, kita klik tengah pada mouse. Kemudian untuk mengatur posisinya, kita klik R pada keyboard. Ya. Ya. Lalu kita klik S pada keyboard untuk menyesuaikan. Lanjut. Selanjutnya kita buat yang bagian kiri. Caranya sama, kita klik shift dan Alt, kemudian klik ujungnya pada objeknya, kemudian kita klik pada keyboard shortcut F. Ke kiri, kemudian kita klik kanan, klik tengah pada mouse, lalu sesuaikan. Setelah itu untuk menyesuaikan kita klik R pada keyboard. Lanjut. Kita sesuaikan dengan tombol R, kemudian kecilkan dengan tombol S untuk scale. Nah, kalau sudah seperti ini, kita
masuk ke object mode, kemudian kita hapus saja background desainnya, lalu kita masuk ke viewport setting yang kita kasih kasarnya seperti ini. Lalu di sini kita klik pada objeknya, kemudian menuju ini modifier properties. Setelah itu kita tambahkan modifier, dan di sini kita pilih subdivision surface yang ya. Oke, kalau udah seperti ini kita rubah level view-nya menjadi 4, kemudian rendernya menjadi 4 juga. Kalau udah seperti ini, kita masuk ke edit mode lagi, kemudian kita masuk ke sini look cut. Di look cut ini kita akan membuat sedikit sentuhan untuk pisangnya agar seperti asli ya. Caranya kita klik ini pada tengah-tengah garisnya, klik. Kalau udah ada, kita geser lagi sini, klik. Lalu di sini, kemudian lanjut dan sini. Ya, terus di sini kita balik lagi ke object mode, dan ini hasil dari pembuatan 3D desainnya secara kasarnya, dan ini belum diwarnai. Untuk membuat latar ruangan kita memerlukan kubus, kemudian kita seleksi ketiga sisi yang terlihat, lalu tekan delete, pilih yang face, kemudian add modifier, tambahkan solidity untuk mempertebal bidang dinding dan juga lantai. Sini saya menambahkan sampai 0,15. Lalu pilih modenya kompleks. Kemudian untuk membuat jendela kita menggunakan kubus, sesuaikan ukurannya, kemudian geser dipaskan, lalu masuk ke edit mode, pilih sisi bagian atas, kanan dan kiri, kemudian tekan Ctrl B, lalu tarik ke bawah, kemudian atur width-nya 1, kemudian segmennya tambah sampai membentuk setengah lingkaran, kemudian copy paste dengan Ctrl C dan Ctrl V objek tersebut, lalu masuk ke edit mode, pilih bagian sisi depan dan belakangnya, kemudian kita tekan huruf I atau insert, lalu sesuaikan. Ini tujuannya untuk membuat bingkai. Lalu masuk ke edge, lalu bridge Edgar loop. Untuk yang pertama kita akan melubangi dindingnya ya, agar bisa membuat kesan tembus pandang. Dengan cara dipaskan dulu, lalu masuk ke pilih kubus dinding, lalu klik kanan convert to mesh, kemudian add modifier, masuk boolean, lalu untuk objeknya kita pilih jendela yang tadi kita buat. Nah, setelah itu dinding berlubang, lalu pipihkan untuk membuat kaca, lalu paskan bingkai jendela ke lubang yang telah dibuat, atur posisi dan juga ketebalan, kemudian kita tambahkan teks, atur dan sesuaikan teks. Oke guys, sekarang kita akan memberi tekstur pada aset yang sudah dibuat tadi. Kita menggunakan Blender Kit di sini. Material kita cari apa yang mau kita beri warna dulu. Di sini saya akan memberi warna untuk piring. Cari pelet. Cari warna yang kira-kira pas. Cari warna yang bagus. Ini lumayan bagus. Kita download sebentar. Selipin guys, ganti guys.
kita sudah menemukan lalu satunya juga diberi warnanya. Selesai. Lalu kita akan mewarnai kursi. Chair. We are looking for some chair. Ini sepertinya warna bagus untuk gagangnya. Nah, ini kita aplikasikan ke semuanya. Di sini kita tambahkan cahaya dengan cara masuk ke menu add lalu pilih light. Copy paste lighting telah dibuat, lalu sesuaikan orientasi arah dan ukurannya. Kemudian kita menggunakan reflection pen, gunanya untuk mengurangi shadow yang dihasilkan oleh key light. Lalu kita tambahkan satu lighting lagi di bagian atas untuk membuat kesan spotlight kepada objek meja dan kursi. Setelah itu lampu dibuat warnanya agak kekuningan untuk membuat efek sedikit hangat. Kemudian sesuaikan kamera. Di bagian rendering kita menggunakan render engine adalah Cycles, kemudian device-nya GPU Compute. Kemudian untuk bagian sampling kita menggunakan noise threshold. Kemudian max samplesnya kita kurangi untuk mempercepat proses rendering.